Iya. Oke. Tadi kesini mau ngapain Kak? Tadi kan kemarin saya diundang Mbak Dika suruh kita. Mbak. Iya apa? Oke lanjut. Mbak bener Mbak. Iya. Iya Mbak Dika suruh katanya berbincang-bincang tentang masalah kesehatan reproduksi. Oh gitu. Iya. Oke. Sebelumnya biar kenal dulu ya, Kak Agil ini itu salah satu ya cukup dibilang aktivis lah di kampus STI Putra Bangsa. Jadi gue sih ada yang lucu ya? Enggak, kakak ini tuh sungguh ekspresif ya kan. Jadi ekspresi kakaknya tuh sangat membuatku terpesona. Iya. Aduh. Oke, kita kenalin dulu nih ya, Kak Agil Arifianto. Itu ya cukup aktif di kampus. Dia itu bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari tampang-tampangnya nggak kelihatan banget ya. Langsung gue yuk. Iya enggak. Oke, ya, tenang ya. Pasti beli aneh. Selain itu juga Kak Agil aktif di organisasi, salah satunya Pikma ST Putra Bangsa. Jadi kalau bahas tentang reproduksi sedikit-sedikit kayaknya sedikit nyambung. Ya nyambung lah pastinya. Terus juga ya Kak Agil sedikit paham lah tentang hal itu. Jadi kita di episode awal ini kita mengundang Kak Agil dulu dari ya yang deket-deket dulu ya Kak. Iya dong. Oke. Terus selain itu juga Kak Agil jadi ketua panitia Disnatalis ke 19. 19 nih, ketua Disnatalis 19. Oke, ngomong-ngomong Disnatalis nih Kak. Aku udah paham ini. Udah kesini pasti ada lah melenceng-melenceng nyinggung-nyinggung tentang Disnatalis. Aduh, saya sebenarnya udah feeling nih. Padahal juga katanya cuma mau bahas tentang kesehatan reproduksi kan. Tapi saya udah feeling pasti nanti ada pertanyaan tentang Disnatalis. Ya kan ini intro dulu loh. Oke, Jadi kan iya. bahas tentang Disnatalis, kesibukan Kak Agil Arifianto itu apa. Nah, ini kebetulan tadi ngomongin tentang panitia Disnatalis. Disnatalis apa kabar Kak? Alhamdulillah untuk Disnatalis cuma ada pembukaan sama penutupan aja. Alhamdulillah ya Allah. Pembukaan penutupan? Iya, cuma ada itu aja. Cuma ada itu. Iya, sama kemarin terakhir ada lomba e-sport sama bakti sosial. Lomba bakti sosial. Ih, bakti sosial maksudnya bakso. Bakti sosial maksudnya bakso. Bakso maksudnya bakso. Iya, maaf ya. Iya. Oke. Ya lah, kita ke topiknya Jadi lah. dia cukup sukses berarti ya. Cukup Iya. sukses acaranya. Jadi ya 2 acara sudah cukup, pembukaan sama penutupan. Penutupan. Iya. Mantap. Mantap. Kemudian siapa penutupan Kak? Kemarin sih ngundangnya pakai YouTube, jadi kita kelihatan modal sedikit lah. Kuota walaupun modalnya. Ngundang Pak Gunarso. Ya, Bingung lah. walaupun nggak datang. Oke, tapi kan setidaknya sudah diwakili sama Pak pihak Siki, kampus. iya, udah. Ya nggak masalah kan. Nggak masalah Pak. Oke, jadi besok tahun depan bercita-cita untuk memperbaiki Kayaknya belum bisa Disnatalis jawab sekarang. Belum bisa jawab sekarang kayaknya. Udah lah, ayo kita Belum bahas. bisa jawab sekarang, berarti ada cita-cita untuk jadi panitia besok kayaknya. Nah, kamu menjadi serius loh pertanyaannya loh. Ayo kan, parah ini. Ngorek-ngorek, main nyantet kan. Semangat, aduh parah. Ada di Jepang aku lah. Apa sih ya Allah? Jadi di sini itu kalau bisa pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Iya, gimana sih? Iya, Oke. iya, oke. Ini apa? Ngomong-ngomong soal reproduksi nih. Menurut Kak Agil sebagai remaja atau om-om, remaja apa om-om? Remaja lah. Umur saya baru 20 tahun. Oke, remaja. Oke, bukan om-om ya. Bukan lah. Remaja, menurut pandangan Kak Agil itu kesehatan reproduksi untuk remaja gimana sih? Kalau untuk remaja ya, untuk kesehatan reproduksi menurut saya itu sangat penting untuk kita pelajari bagi seorang remaja, karena ya kita tahu sendiri dari para remaja terkadang menyepelekan arti reproduksi. Mereka menganggap bahwa reproduksi itu hanya sebuah kayak seksual gitu loh. Jadi pandangannya itu terlalu sempit, belum melihat bahwa berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu manfaatnya buat remaja itu sangat baik loh. Jadi seperti itu sih. Kebanyakan remaja itu Menyepelekan, dia masih menganggapnya kalau kita membahas reproduksi itu kayak misalnya seks saja gitu loh. Jadi
mungkin kalau kita bahas juga dengan orang tua nantinya masih remaja kok bahas-bahas hubungan reproduksi Berarti gitu. itu salah siapa? Ya bisa jadi salah karena emang mungkin belum ada kayak pembelajaran sosialisasi yang mungkin memang sebenarnya dari remajanya juga sih, dan juga dari orang tuanya terkadang juga masih ada yang belum tahu bahwasanya berkaitan dengan masalah reproduksi itu sangat penting juga untuk remaja gitu loh. Tapi kan itu seharusnya tanggung jawab orang tua kan untuk memperkenalkan hal itu ke si anak. Iya, itu sebagai orang tua juga memang udah tanggung jawabnya ya. Tapi kan kita lihat kenyataannya aja lah, banyak sekali yang kalau dibilang misalnya ada survei dengan kedekatan orang tua sama anak itu kan rendah sekali. Jadi mungkin orang tua tidak memperhatikan anaknya berkaitan dengan masalah reproduksi. Kan juga dari mungkin pandangan dari orang tua, mereka menganggap bahwa reproduksi itu adalah hal yang belum lulus bagi seorang remaja gitu. Mungkin nanti pas usia dewasa, padahal nanti juga tahu sendiri iya, gitu ya. Gitu. Mungkin menyampaikannya orang tua seperti itu sih. Nanti kalau tahu sendiri dari internet gimana? Ya, itu kan manfaat teknologi. Oke, jadi kalau apa namanya Kak, kesehatan reproduksi itu penting banget buat remaja dan khususnya itu orang tua ya untuk memperkenalkan hal itu ke anak-anaknya. Jangan sampai orang tua itu kayak membiarkan lost doll, lost doll kayak judul lagu. Membiarkan anaknya nanti juga tahu sendiri. Iya. Nanti kan juga dewasa tahu sendiri ya gitu. Sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Justru orang tua itu memperkenalkan. Nah kalau orang tua Kak Agil itu dulu gimana Kak? Kalau orang tua saya sih, sebenarnya semua orang tua kalau bicara masalah reproduksi kayaknya hampir sama semua ya. Saya juga, orang tua saya sebenarnya nggak pernah mempelajari berkaitan dengan nggak pernah ngasih tahu ke Kak Agil gitu ya. Iya, nggak pernah. Mungkin ya orang tua saya juga kalau ngomong itu agak hati-hati. Iya. Mungkin takutnya ada salah penangkapan karena dianggap kita itu masih anak kecil, masih unyu-unyu kayak gitu ya. Jadi takut bukan salah tangkap kayak gitu. Iya. Mungkin bisa jadi saya nggak tahu pemikiran orang tua itu seperti apa ya. Iya betul. Iya benar. Mungkin setiap orang tua itu punya cara masing-masing untuk menyampaikan pesan tersebut ke anaknya. Kalau orang tua saya itu ya paling sharing tentang ya kalau lagi dapat bersihin, ganti rajin ya gitu. Ya nanti kita sharing masalah itu ya, kebersihan laki-laki sama perempuan itu seperti apa. Oke, siap. Oke, kalau misal nih kebanyakan remaja ya mungkin nggak tahu tentang pentingnya kebersihan reproduksi. Nah itu efeknya kan kayaknya nggak bagus kan? Nggak bagus kayaknya aja. Bagi remaja yang tidak mengetahui kesehatan buat reproduksinya itu ibaratnya kayak nantinya ada dampaknya nantinya ketika mereka tidak menjaga kesehatan reproduksinya gitu. Ada akibatnya dan juga dampaknya. Misalnya ketika dari remaja tidak pernah membersihkan atau dengan tidak misalnya alat kelaminnya gitu ya. Ya bukan misalnya memang reproduksi itu berkaitan alat kelamin. Ini edukasi aja ya. Jadi kalau misal dari laki-laki misalnya tidak mencukur bulu kemaluannya, terus misalnya ya sempak celana dalam, celana dalamnya itu digunakan 4-in-1 atau 3-in-1, maksudnya gini, 3 hari 1 celana dalam gitu, itu kan berbahaya. Nantinya celananya itu menjadi lembab sehingga banyak jamur-jamur yang tumbuh di dekat-dekat kemaluan, nantinya juga bisa terkena infeksi gitu loh. Emang ada gitu ya Kak? Ya, jadi celana dalamnya saya bolak-balik? Ya enggak, maksudnya hari ini pakai yang dalam, terus hari luar lagi dibalik pakai. Tapi pernah merasakan? Ya pernah. Saya pernah. Tapi 2-in-1 saja, 2 hari 1 celana dalam. Tapi enggak dibolak-balik. Enggak. Tetap bagian dalamnya. Oke, jadi itu enggak patut untuk dicontoh ya hal-hal seperti itu. Iya, jangan. Karena saya terpaksa juga. Kenapa Mbak aneh apa? Iya. Mbaknya udah pernah apa belum? Mbaknya udah pernah? Pernah apa? 1. Saya enggak mandi 2 hari. Berarti udah pernah ya? Berarti udah pernah juga. Ya pernah kan, ya
ada saatnya. Oh iya. Tapi nggak terpaksa. Enggak, kemauan sendiri. Iya. Enggak guys, bercanda, oke. Serius dulu serius. Jangan menyesatkan ya Gil. Iya, oke siap ya. Oke, kalau mungkin ya teman-teman pengen tahu juga, ini sekedar sharing-sharing ya antara kita berdua. Kalau saya kan juga bukan laki-laki, saya perempuan. Saya pengen tahu kalau cara merawat kemaluan, Alas vital. agak sensitif ya ngomong kemaluan. Ya enaknya apa kak? Puyuh-puyuh? Oke, udah ya. Yang lagi tren nih puyuh. Enggak boleh kak, enggak boleh kak. Kenapa? Jadi kalau misal orang tua memperkenalkan alat kelamin ke anaknya itu nggak boleh pakai bahasa seperti itu. Misal manuk, burung puyuh, Cutaro. nah gitu. Gembus. Itu nggak boleh. Kita tetap memperkenalkan dengan nama sebenarnya. Iya. Betul sekali. Iya, benar kan? Betul. Oke. Nah, itu kalau membersihkan alat kemaluan laki-laki itu yang baik gimana sih? Enggak yang baik lah, yang standarnya aja. Ya, yang buat standarnya yang pertama itu kan pasti semua lah anak laki-laki pasti tumbuh bulu kemaluan kan. Nah, itu yang pertama setiap 40 hari itu harus dicukur gitu. Kalau udah panjang. Iya, kalau udah panjang dicukur. Tapi gundul apa enggak? Tergantung selera. Kalau gundul nanti kayak pitik trondol. Enggak bercanda ini Kak serius. Iya, saya serius kalau gundul nanti kayak aduh. Santuy. Oke. Iya, serius minum dulu ya. Oke. Nggak jadi minum. Kalau potongnya kependekan itu dilihat kayak ayam yang baru netes gitu ya, kayak trondol kayak gitu lah. Jadi lucu. Terus kelihatan lebih panjang juga kayak gitu. Tapi kalau setengah itu memilih rasa aman aja sih biar kelihatannya luas aja. Udah. Intinya ada pemotongan bulu rambut lah biar kelihatan agak resik kayak gitu. Terus juga Bentar. Ini bukan berkaitan sama kayak pitik trondol. iya. Atau apa ya? Iya. Kan memang kalau bulu kemaluan kita itu nggak boleh sampai botak kan? Ya nggak boleh, tapi kan terkadang ingin yang punya panjang harus ditrondoli biar panjang. Jadi teman-teman, kalau yang saya tahu, kalau ya emang bener gitu. Jadi bulu kemaluan itu ya Allah ciptakan itu ada fungsinya. Gak mungkin kan Allah menciptakan bulu kemaluan kita nggak ada fungsinya. Nah itu fungsinya untuk ya menyaring lah kotoran-kotoran agar nggak masuk ke kemaluan kita gitu kak. Jadi jangan sampai gundul. Tapi kan banyak laki-laki yang ingin panjang, jadi panjangnya alami gunduli aja biar tambah panjang gitu. Ya tapi itu benar. Tadi saya cuma ngelawengkan gundul itu bercanda aja. Oke, lanjut. Gimana selanjutnya nih? Terus kalau misalnya nih, kalau kalian mau bersihin itu dari depan ke belakang. Kalau mau bersihin punya laki-laki? Enggak sih. Ya ini kalau punya laki-laki ya pakai air yang bersih lah, gosok-gosok. Sampai ini ya bener dong kak. Kayaknya lu sesat ya. Enggak, kalau laki-laki bener ya. Oh gitu. Ya terus selanjutnya Ya intinya menjaga lah celana dalam ganti, jangan sering dipakai. Terus juga intinya sering-sering rajin lah cukur bulu kemaluan itu harus rajin. Terus juga ketika kalian kencing harus juga dibersihkan gitu biar nantinya ya sehat juga. Ya dengerin tuh buat para laki-laki, biasanya kalau laki-laki buang air kecil itu sembarangan. Nah misal di pinggir jalan langsung aja dibungkus. Iya. Iya nih untuk laki-laki nih jangan gitu kan? Iya benar. Nah itu nggak bagus teman-teman. Jadi perlu tetap, walaupun laki-laki juga perlu menjaga kebersihan alat kelamin seperti itu. Wajib itu. Wajib. Camkan ya. Udah. Kalau perempuan kak? Nah berhubung saya laki-laki, kalau buat perempuan ya sebenarnya hampir sama, cuma bentuknya yang beda kan.
Kalau perempuan setan lah. Yang pertama pasti bulu rambutnya itu harus dicukur, terus celana dalam pasti, terus juga kalau cekok nih dari depan ke belakang gitu harus sampai resik ya, jangan sampai ada yang menempel misalnya nyangkut di mana gitu. Apanya yang nyangkut? Ya mungkin dari Astaga, ya Allah, terbahkan hati hamba. ada yang aneh. Enggak. Ya, kan intinya sampai bersih lah kira-kira ya, udah menurut kalian bersih ya udah gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau cewek itu ya yang saya alami nih. Jadi kalau misal teman-teman cewek itu kalau udah pubertas kan biasanya haid kan? Oh iya haid nih ya. Tahu? Tahu. Menstruasi? Tahu. Oh iya siap. Bagus. Pembalutnya ayo. Nah, iya. Pembalutnya teman-teman, jangan sampai teman-teman satu pembalut langsung buat 1 hari full. Nah itu nggak bagus. Jadi kalau bagusnya itu ya minimal 4 jam sekali kita ganti lah. Kalau enggak ya 1 hari minimal kita ganti 2 sampai 3 kali. Seperti itu teman-teman. Ya. Iya. Tuh buat istrimu besok. Iya. Kayak kalian ya. Betul. Terus selain itu juga nih, kalau misal perempuan, tadi bener yang dikatakan Kak Agil, jangan sampai motong rambut. Ya kita rajin-rajin motong rambut, tapi jangan sampai itu sampai botak. Karena untuk perempuan. Kenapa? Karena perempuan kenapa? Ayo Bimo. Mereka lagi menunggu nih, Iya, ini penasaran. astagfirullah. Yang di belakang kamera ini sangat menggoda. Oh. Jadi saya gagal fokus, please Kak, jangan ganggu aku. Oke, jadi kalau perempuan itu jangan sampai habis bulunya, agak sensitif, geli-geli gimana gitu guys. Gak apa-apa. Oke. Ya ini edukasi ya. Edukasi, Ya. benar edukasi. Jangan sampai bersih banget karena itu khusus perempuan itu sangat bermanfaat sekali karena bisa menghambat ya kotoran-kotoran yang masuk ke kemaluan kita itu nggak langsung masuk, jadi tersaring oleh bulu-bulu halus tersebut tuh. Oh, aduh kok saya bayangkan ya. Gimana sih maksudnya? Aduh. Mudah nggak Kak? Mudah, saya malah jadi bayangkan loh. Oke, jangan dibayangkan, belum Ayo. waktunya. Iya siap. Selain itu juga nih kalau buat teman-teman biasanya kan ya mohon maaf ya, ini nggak jorok, nggak apa-apa, nggak buka aib juga. Biasanya perempuan itu kalau kemaluannya, mohon maaf, itu punya bau yang khas. Ya, bau yang khas. Apa? Aku nggak tahu, aku laki-laki. Belum juga Ya, pernah juga ini mencium buat informasi ya. alat vitalnya perempuan, aku belum pernah, jadi nggak tahu baunya lah. Iya, iya, Mau besok tanya ke aku ya nggak mungkin. kan aku cuma ngasih tahu ini, Ah. kasih tahu ke Agi. Ya udah, saya ingin tahu banget ya. Iya. Kasih tahu kalau perempuan Pasti yang laki-laki juga pada Iya. ingin tahu kan? Iya. Iya, nanti Iya. perempuan itu punya ciri khas bau di Ih, mana? Iya. Ah ini mah bau. Payah. Nah itu biasanya teman-teman perempuan ngerasa aneh. Kalau yang belum tahu nih, ngerasa aneh, ngerasa ih kok punya aku bau ya gitu. Nah itu sebenarnya nggak masalah. Emang perempuan punya bau yang khas teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Besok kalau istri kamu khawatir, nah kasih tahu ya. Siap. Oke. Nah itu baunya kayak apa ya kak? Iya, Saya besok- penasaran laki-laki loh. Nah, Pasti yang laki-laki buat juga laki-laki yang penasaran. besok penasaran, nanti ya cari istri dulu, baru kamu tahu baunya kayak apa, gitu ya. Ya masih lama dong. Nah, itu biasanya teman-teman kalau ngerasa nggak pede, ih kasih minyak wangi apa ya gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak boleh teman-teman. Apalagi ketika kita itu memakai sabun khusus Misfi. Iya. Tahu kan biasanya itu produk-produk ada lah. Iya. Sebenarnya itu kurang disarankan untuk teman-teman kita, untuk kita sebagai remaja itu kurang disarankan karena contohnya saja sabun Misfi itu bisa mengganggu atau merusak pH yang ada di Misfi kita Misfi kita. Ya punya kamu. Astagfirullah. Oke, ya itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita sebagai remaja ya disarankan, diusahakan dulu membersihkan dengan air yang bersih saja. Iya. Sudah cukup. Nggak usah kita menambahkan pakai sabun pembersih Misfi. Itu kalau bisa kita hindari dulu teman-teman ya. Terus apalagi teman-teman menyemprotkan nih, mungkin ada yang menyemprotkan minyak wangi.
Nah, minyak wangi itu kan mengandung alkohol kan. Iya. Nah, tentunya itu nggak bagus banget untuk whisky kita. Jadi jangan sampai kita mencoba-coba hal tersebut. Kalau misal pun kita mau mencoba, kalau kita penasaran, kita lebih baik itu kayak searching dulu. Ini bagus nggak ya buat kita kayak gitu. Kalau memang itu benar-benar nggak bagus ya jangan dilakukan. Kalau misal nih punya teman-teman ngerasa aneh, ngerasa bau atau mungkin ngerasa ih kok kotor ya, teman-teman coba cari hal-hal yang alami kak. Oh, iya betul sekali itu cari yang alami ya. Alami ya. Nah itu alami pun kita harus teliti lagi apakah itu benar-benar aman untuk kita, itu rekomend banget atau enggak untuk kita pakai kayak gitu. Kita cari kebenarannya mitos atau fakta. Ketika kita memakai itu, kita ya itulah untuk kebersihan alat kita ya seperti itu. Oke, makin panjang. Kalau perempuan itu sih kayaknya cukup. Nah, yang penting nih berkaitan dengan memakai celana dalam. Iya. Untuk perempuan ataupun laki-laki itu nggak boleh ketat-ketat ya kan? Iya nggak boleh. Jangan sampai ibaratnya jangan sampai terlalu ketekan lah. Jangan sampai kecatatan juga. Terus yang lainnya juga misalnya ketika kalian baru cewek atau apa ya membersihkan. Maksudnya membersihkan ya. Kalian juga harus kering dulu loh. Jangan sampai masih basah. Nah, iya, kalian udah bener. dimasukkan celana dalamnya. Nah, Nanti iya. malah lembab gitu loh. Iya benar. Jangan. Jadi kalau kita habis membersihkan organ punya kita itu harus tunggu agak kering lah. Iya, mengeringkan dulu, entah pakai handuk atau mungkin pakai tisu gitu ya, masalah ya Kak Adi. Iya. Nah iya seperti itu. Kalau kita memakai celana dalam juga diusahakan jangan yang ketat-ketat dan bahannya diusahakan yang nyaman. Iya, apalagi laki-laki nih jangan sampai ketat. Soalnya kan suatu waktu, tahu lah yang laki-laki. Sinyal Telkomsel. Soalnya ada di mana-mana sinyal Telkomsel. Saya tidak bisa membayangkan. Aja dibayangin. Astagfirullah. Nah, kalau ngomong-ngomong itu Kak, laki-laki ya, ini kan Kak Agi laki-laki, jadi ya saya tanyanya lebih ke laki-lakinya. Iya. Oke. Laki-laki itu semua laki-laki disunat apa enggak sih? Kalau untuk agama Islam kan wajib. Tapi kalau yang non Kristen terkadang juga ada yang nggak sunat. Oh. Non Muslim maksudnya non Muslim. Ada yang nggak disunat maksudnya itu loh. Non Muslim. Non Muslim maksudnya mereka ada juga yang sunat dan juga ada yang tidak sunat gitu disunat. Baiknya gimana? Baiknya lebih baik disunat karena sunat buat laki-laki itu banyak dari segi kesehatan itu ada manfaatnya. Yang pertama menjadi lebih bersih, kemudian juga terhindar dari beberapa penyakit yang misalnya menyerang kemaluan kayak kalau buat laki itu gonora, terus juga nanti infeksi-infeksi yang berkaitan dengan jamur juga tidak ada. Kalau misalnya kalian nggak sunat kan itu namanya kulit-kulit begitu ya. Kulitnya yang aduh gimana ya? Pingin tahu apa gak sih? Mikir keras saya. Ya. Yang intinya yang nutupin saluran buang airnya. Iya kayak kulit lah. Nah kalau nggak disunat nanti itu kotorannya di dalam itu banyak. Oh. Itu kalau laki-laki yang disunat biasanya. Dulu saya sebelum sunat ya pernah ada kotorannya gitu. Iya pasti itu di anak laki-laki pasti yang nggak sunat pasti ada gitu. Makanya disunat jadi biar lebih bersih gitu. Begitu. Iya. Juga manfaatnya untuk kesehatan juga ada yang laki-laki. Gitu ya. Iya saya juga baca nih kan. Jadi bahkan di Amerika itu kalau bayi-bayi itu juga bayi laki-laki juga disunat setelah 1 minggu, malah sebelum 1 minggu kehidupannya. Jadi belum 1 minggu setelah dia lahir itu langsung disunat ternyata. Kalau kita kan gede ya. Ya enggak juga sih, sekarang sudah banyak sih. Udah anak-anak udah disunat. Oh gitu. Kalau dulu emang ya kita ibaratnya tunggu remaja baru disunat. Iya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi buat laki-laki nih adik-adik remaja, mungkin ada yang takut sunat, gimana Kak? Pasti kayaknya masih ada yang takut sunat nih. Sebenarnya sunat itu
ya sakitnya cuma pas disuntiknya sih, dibiusnya gitu loh. Ah, Ketika kalian semakin dewasa ya suntiknya biasanya semakin banyak, karena biar intinya ya ketika kayak dibius lah gitulah. Jadi kalau masih kulitnya belum tua atau ibaratnya masih muda lah, kulitnya itu masih muda itu paling hanya 2 kali suntikan, tapi kalau udah dewasa itu 3 sampai 5 bahkan loh. Jadi itu yang merasa sunat itu sakitnya di situ sih. Tapi pas pemotongannya nggak sakit sebenarnya. pemotongan hewan kurban. Enggak, pas pemotongan bagian Oh iya, iya. kulit atasnya Maaf, kayak gitu. Mau kurban saya jadi gagal fokus. Oh, payah itu. Oke, ya bagus. Udah sih kak seri-serinya. Nah, ini untuk terakhir nih ya, kita baca-baca artikel. Oke. Kak, pinjam HP-nya dong buat cari artikel. Boleh. Yang menarik ya artikelnya ya. Ini punya kak, ini aja. Punya Kak Laras. Artikel. Bentar ya, satu aja ya. Ya satu aja. Satu aja, oke. Oke. Mana kak? Dua saya deg-degan ya. Penasaran apa ya? Bentar, kita cari Bubung Puyuh, artikel Bubung Puyuh. Puyuh. Nih, Puyuh. sekarang Kak Agil aja yang baca kali. Ini dia. Kurang aja. Dijebak. Nah, enggak dijebak, ini saya dapat berita Bubung Puyuh hari ini. Saya Wah, bacakan ya. kacau parah. Diduga ini ada gambar laki-laki. Itu saya. Oh. Sialan. Kalian yang nggak tahu itu foto saya. Kurang ajar banget kan? Saya dijebak loh. Enggak, ini gak bermaksud menjebak kak. Ini saya dapat artikel langsung dari Bubung Puyuh. Oke, kita bacakan ya teman-teman. Mana ini sandinya? Oh, berita Bubung Puyuh hari ini. Diduga belum potong rambut sejak awal tumbuh. Tanda tanya. Oke, remaja berusia 21 tahun ini diduga belum pernah potong rambut. Hal tersebut terjadi dikarenakan remaja bernama Agil Iya. takut ketika dirinya memotong rambut yang dimilikinya. Berarti takut ketika dia memotong rambut yang dimilikinya. Rambut apakah itu? Rambut kemaluan. Udah lah, yaudah, udah dibuka aja lah, yaudah. Oke. Ya, lebih. Bisa diceritakan nggak Gil? Oke lah. Oke, kita sering aja lah. Udah lah, udah tahu kan jadinya kan. Sialan dijebak. Saya kalau dapat undangan lagi, enggak lah. Ya, kacau parah. Oke. Ya, Bisa dijelaskan ini artikel dari Bubung Puyuh kebenarannya itu gimana? gue kok ketawa sendiri ya. Sempat-sempatnya loh buat kayak gini loh. Aduh. Ya udahlah, saya buka aja. Emang ya ini betul sih, saya belum pernah cukur. Apa ini kan nggak ada, cuma cukur rambut. Iya, emang saya betul belum pernah cukur rambut kemudian saya sejak SMP. Alis belum pernah dicukur kan? Belum. Nah, kan dia bisa berbohong. Oke. Nah, itu gimana? Tadi Kak Agil bilang katanya kita itu harus rajin. Iya, betul sekali, harus rajin. Lah gimana? Kak Agil sendiri belum melakukan hal itu. Nanti malam saya cukur. Cuk, Iya. cuk. Insya Allah. Saya apa ya? Saya nggak tahu kenapa ya kalau mau cukur rambut kemarin saya ada rasa yang aneh gitu loh. Jadi kayak nggak yakin mau cukur gitu loh. Padahal sebenarnya saya tahu loh untuk cukur bulu kemaluan itu manfaatnya itu baik sekali gitu loh. Iya gitu. Cuma saya nggak tahu kenapa ya dari batin saya itu mau nyukur itu kayak nggak bisa, nggak tahu loh, yakin. Saya Nah. juga heran. Butuh tips? Ya betul. Nah, buat temen-temen nih penonton semuanya yang ada di sana, kalau misal ini Kak Agil bingung gimana caranya, kenapa dia itu nggak ada gairah untuk memotong rambutnya. Iya. Nah itu sarannya gimana? Praktek. Praktek dengan baik.
Enggak, bercanda. Bercanda. Oke. Oh. Jadi Kak Agil belum ada cita-cita untuk membersihkan itu. Niatan, tapi nggak tahu kenapa nggak dilaksanakan. Udah Saya gimana belikan ya? gunting. Jangan nolak maksudnya. Ya nanti saya pinjamkan ke BEM ya. Iya. Ya udah lah, emang aduh. Gimana ya? Ayo Kak